Yang ada di sini aja. Masjid Al-Tanwir Al-Kazim, Kalimantan Barat. Hadir ya. Masjid At-Tanwir Al-Kazim, Kalbar. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, oke hadir. Nanti setelah ini Masjid Al-Ikhlas Karangtawang, Wangon, hadir nggak? Atau Masjid Al-Mukarrabin Gorontalo? Giliran Abang. Tidak ada ya. Oke, kalau gitu kita ke Masjid At-Tanwir Al-Kazim, Kalimantan Barat. Sudah siap, Bapak? Baik, saya izin untuk share slide-nya dulu, Pak. Oh, iya, silahkan. Dimulai dari sekarang. Di full screen, Pak ya. Ya, oke. Sebentar. Baik. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili Waalaikumsalam Masjid warahmatullahi At-Tanwir wabarakatuh. Al-Khazim Muhammadiyah Kalimantan Barat. Masjid At-Tanwir Al-Khazim Muhammadiyah Kalimantan Barat merupakan pusat dakwah sebagai pusat dakwah di pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, di mana masjid ini terletak juga bersamaan satu komplek dengan PWM Kalimantan Barat. Nah, kami memiliki landasan teologis dan meneladani sirah nabawiyah bagaimana agar masjid dapat mencontoh teladan Rasulullah ya di masa lalu, bagaimana memperkuat basis. Ini juga sesuai dengan 8 program prioritas Muhammadiyah dari tahun 2022 sampai 2027 yang untuk memperkuat basis jemaah. Adapun beberapa program masjid, insya Allah masjid kita sudah ini ya sudah memang sudah sertifikasi wakaf masjid dan sudah di bawah naungan Muhammadiyah sertifikatnya. Dan kita juga imam, kita memang dari kader Muhammadiyah, kita ambil dari adik-adik kita dari IMM yang ada di belajar atau berkuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kita juga memiliki kajian rutin ya setiap minggunya bergilir, ada yang fikih ibadah, ada kita juga tafsir At-Tanwir, kita juga mengkaji terkait tarjih Muhammadiyah sebagai tadi prioritas agar bagaimana dakwah basis itu dapat terwujud. Dakwah digital juga kita aktifkan melalui IG Masjid. Adapun salah satu program unggulan kami adalah kami melalui Lazismu At-Tanwir Al-Khazim, kami berupaya untuk bagaimana agar masyarakat sekitar itu dapat bersinergi dalam membantu terutama fakir miskin dan anak-anak yatim yang tinggal di keluarga miskin di sekitar masjid. Nah, kami menguatkan basis jemaah di sekitar. Jadi kami tidak fokus pada jemaah virtual dalam hal fundraising. Jadi untuk masyarakat sekitar, dari masyarakat sekitar dan untuk masyarakat sekitar, dari umat sekitar untuk umat sekitar gitu. Nah, ini beberapa agenda yang kami adakan melalui Lazismu At-Tanwir, penyaluran bantuan untuk UMKM ya, ada juga penyaluran beras kepada warga sekitar ya, ada bantuan untuk fakir miskin, sunatan massal juga anak-anak sekitar masjid dan sedekah makanan setiap hari Jumatnya, hewan kurban juga, dan ada beberapa bahkan kami membantu sepeda adik-adik kita yang mungkin sudah di sekitar masjid, mereka yatim, kita bantu juga, kita memberikan perhatian agar masjid itu memang benar-benar terasa gitu, memberdayakan dan peduli. Makanya jargon kami di At-Tanwir ini adalah masjid yang peduli dan mencerahkan. Ini penyaluran bantuan untuk yatim piatu, dokumentasi penyaluran bantuan kesehatan, sembako. Kami juga ada jargon miskin itu disubsidi dan fakir itu disantuni, begitu. Nah, masjid kita juga diupayakan untuk ramah lingkungan. Kita berupaya untuk bagaimana agar, dan memang secara arsitektur juga masjid kita itu memang sangat ini ya, memanfaatkan cahaya matahari, dan lampu-lampu yang kita gunakan juga yang LED yang hemat energi. Nah, untuk poin ramah difabel, kami juga berupaya, walaupun memang tidak khusus ada arsitekturnya yang ramah difabel, tapi kami upayakan untuk lantai dasar itu kita gunakan ada space yang khusus untuk yang ramah difabelnya. Untuk pemberdayaan masjid juga kami sebagai masjid pusat dakwah di pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, kami berupaya untuk apa ya, berkolaborasi dengan ortom-ortom yang ada di pimpinan wilayah, khususnya yang ada adik-adik kita di IPM, IMM, Naisyatul Aisyah, bahkan Aisyah khususnya. Kita berupaya agar masjid ini dapat digunakan. Makanya masjid ini nih termasuk masjid yang aktif melakukan kajian ortom-ortom yang bukan hanya
PDM di Kuburaya, tapi juga PDM Kota Pontianak dan agenda-agenda di pimpinan wilayah. Masjid kita insya Allah ramah anak, bahkan ada satu anak yang autism malah yang aktif sholat di masjid kita, kita ramah dan kita berupaya agar takmir memang hangat menyambut anak-anak dan tidak istilahnya tidak bermasa muka atau istilahnya ke orang-orang misalnya melarang mereka untuk bermain. Jadi kita secara poin ramah anaknya adalah kami sangat menerima kehadiran anak-anak di masjid dan berupaya agar bagaimana anak-anak juga gemar ke masjid. Insya Allah Masjid At-Tanwir juga sudah terintegrasi keuangannya dari bendahara dengan Lazismu At-Tanwir Al-Khozim Muhammadiyah Kementerian Barat. Demikian. Oke, terima kasih dari Kalbar. Selanjutnya silahkan untuk Dewan Juri ada tanggapan, pertanyaan. Pak Ibnu Hasan, Pak Iksan. Baik, Baik, Pak Ibnu, Monggo, Pak. monggo. ya, tentang pemberdayaan UMKM barangkali bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih. Baik. Untuk pemberdayaan UMKM kami melalui Lazis At-Tanwir sudah melakukan bantuan berupa bantuan permodalan untuk orang-orang di sekitar. Bahkan kami juga saat ini sedang on progress menghadirkan semacam gerobak-gerobak yang insya Allah nanti akan dimanfaatkan oleh para takmir dan masyarakat di sekitar masjid yang membutuhkan. Jadi gerobak ini insya Allah nanti akan digunakan untuk pemberdayaan ekonominya, Pak. Jadi insya Allah nanti kita buat gerobak-gerobak yang mana nanti mereka dapat berjualan di halaman masjid. Kebetulan Masjid At-Tanwir ini lokasinya sangat strategis, berada di jalan utama di Kalimantan Barat ya, di jalan protokol dan sangat dekat dengan Bandara Supadio Pontianak. Demikian.